kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmayanti SPD, mahasiswi PPG guru tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2520012. Saya berasal dari MTS Al Muhajirin Bandara Sakti, Abung Surakarta, Lampung Utara, Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Ya kemarin ada kunjungan sosialisasi ya. Jadi gimana? Suntik? Iya sih. Apa itu? Suntik COVID. Oh, jadi untuk pencegahan kanker cervix untuk siswa ya. Oh, oke. Pelajaran apa tadi? Pelajaran IPS. IPS. Sudah izin? Gitu. Jadi terima kasih ya sudah datang. Kemudian sebelumnya Ibu akan jelasin dulu ya kenapa dipanggil ke sini atau ada kertas panggilan lah ya, intinya seperti itu. Jadi tujuannya itu kegiatan hari ini itu adalah mengajak dirimu ya untuk berdiskusi tentang kejadian ya atau tentang bagaimana kamu lebih semangat lagi untuk belajar. Tuh, jadi saya tahu kamu anak yang cerdas ya, kemudian nilai-nilainya bagus, tugas juga bagus ya. Namun ini ada beberapa nih masukan dari guru mata pelajaran ya. Jadi masukannya itu adalah kamu kurang fokus dalam pembelajaran, kemudian sering ngobrol ya. Kemudian lagi di sini kita akan cari tahu ya, walaupun kenyataannya adalah dirimu juara kelas ya pada saat kelas 7. Jadi kita akan diskusikan apa yang terjadi ya belakangan ini, akhir-akhir ini kok kenapa prestasinya menurun gitu ya. Kemudian di kelas juga kurang fokus. Jadi kita akan cari tahu, mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Kita akan menggunakan ini pendekatan teknik untuk yang disebut dengan rap ya. Jadi prinsipnya sederhana. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan kayak A, B, dan C. Nah kalau yang A itu adalah kejadiannya ya, kalau B itu adalah keyakinan, dan C itu adalah konsekuensinya. Nah yang kita cari di sini adalah keyakinannya ya. Jadi kejadiannya itu adalah prinsipnya adalah dirimu atau apa yang terjadi ya di kelas ya. Kemudian keyakinannya kita itu apa ya, nanti kita cari tahu. Nah untuk sesi ini tidak perlu khawatir nih ya. Jadi jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk terbuka, karena Ibu menggunakan ataupun memegang asas kode etik dari bimbingan konseling itu sendiri. Jadi untuk kerahasiaan itu dijaga, jadi nama, kemudian kejadian ataupun identitasnya itu akan terjaga ya. Jadi jangan khawatir untuk identitas kita rahasiakan. Nah kemudian di sini juga ada selain asas kerahasiaan juga ada asas keterbukaan. Jadi kalau nggak terbuka ya kita nggak bisa cari solusinya gitu. Jadi harus terbuka, harus apa yang menjadi permasalahannya itu harus diceritakan semua. Saya terbuka, terus kamu juga terbuka gitu ya. Kemudian selain asas kerahasiaan itu juga ada asas kesukarelaan. Jadi datang ke sini dipaksa tidak. Jadi dengan kemauan sendiri ya. Jadi ingin berkonsultasi, ingin berdiskusi gitu kan. Jadi kalau merasa terpaksa ya jangan gitu. Jadi nggak terpaksa ya ke sini ya.
Hmm. Jadi ada yang ingin tanyakan nih dari apa yang dijelaskan tadi, Tidak ada. paham ya? Jadi eh, jangan khawatir bahwa teknik eh, ini rahasia lah intinya seperti itu. Baik, eh, untuk di sesi ini sudah siap? Siap. Siap ya. Jadi kita akan berdiskusi cari jalan keluar atau cari masalahnya apa ya. Oke. Eh, yakin bahwa kita optimis untuk bisa melanjutkan ataupun aktif dalam sesi ini ya. Jadi jangan takut untuk cerita atau berkeluh kesah tentang apa yang dirasakan ya. Jadi jangan sampai ada yang ditutup-tutupi di sini ya. Oke. Eh, ada kendala apa lagi nih selain kemarin sudah disuntik tapi nggak demam ya? Tidak. Jadi sudah cukup gimana, udah lega, sedikit lega atau masih gugup atau masih deg-degan? Masih gugup, santai aja ya. Oke, baik, untuk kita mulai aja ya dari A. A itu tadi adalah kejadiannya ya. Jadi kejadiannya itu dirimu sedang di kelas gitu ya. Kemudian guru menjelaskan pelajaran. Nah, apa yang kamu rasakan di situ? Apa ada yang kamu lakukan? Coba jelasin. Di situ saya merasa bosan di saat di kelas karena pelajarannya begitu terus. Gurunya pas lagi ngejelasin tapi malah saya malah ngobrol Ya kan? Jadi bosan lah intinya ya, merasa bahwa udahlah gitu kan, daripada dengerin ngobrol aja udah, mungkin merasanya bahwa dirimu paham gitu ya dengan materi yang sudah dijelaskan. Oke, malah ngobrol lah ya tadi ya. Jadi pada saat guru menjelaskan malah kamu ngobrol sama temen gitu ya karena bosen gitu ya. Oke, jadi kejadiannya kita punya nih ya. Kemudian A-nya itu guru menjelaskan ya. Kejadiannya adalah ketika A ini adalah guru menjelaskan. Kemudian C-nya itu yang dirasakan adalah bosan. Kemudian memilih untuk ngobrol ya. Nah, sekarang kita cari tahu B-nya, keyakinannya ya. Nah, ini yang ada di antara A dan C gitu ya. Jadi keyakinan yang muncul dari pikiranmu pada saat guru mengajar itu apa? Saat guru mengajar, saya tidak memperhatikan, jadi saya mengobrol. Tapi di situ saya yakin bahwa saya sudah paham dengan pelajaran itu, jadi bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi merasa bahwa sudah menguasai gitu ya. Jadi merasa bahwa meskipun di situ sudah menguasai ya, tapi di situ kan keyakinannya, artinya bahwa di sini ketika saya tidak perlu gitu ya, B-nya itu adalah saya sudah menguasai, jadi saya tidak perlu mendengarkan gitu ya. Nah, ini adalah B-nya gitu ya, keyakinannya. Nah, keyakinan ini membuat merasa bosan akhirnya ya, merasa bosan bahwa ngobrol ya, itu yang terjadi ketika merasa bahwa keyakinan B-nya itu saya itu udah paham ya dengan materi ini, jadi saya nggak perlu lah diberiin gitu ya. Nah, jadi akhirnya ngobrol lah di situ sama temennya ya. Nah, jadi kita cek dulu ya keyakinannya. Nah, keyakinan di sini saya tidak perlu mendengarkan, itu keyakinannya ya, karena sudah menguasai. Itu benar nggak? Itu oke. Jadi menurutmu pemikiran itu benar atau tidak? Tidak ya. Nah, itu kalau bagus. Jadi kalau artinya bahwa di situ pemikiran seperti itu tidaklah benar ya. Jadi setuju ya bahwa meskipun kamu sudah menguasai ya, ada kemungkinan detail baru nih di sini atau pandangan baru nih, cara pandang berbeda dari yang disampaikan guru. Misalkan selain ini ada dampak dari keyakinan ini, kamu berpikir sampai sana? Tidak ya. Nah, jadi
ketika keyakinan itu muncul, itu kan belum ada pemikiran bahwa oh saya ini kalau misalkan ngobrol ini dampaknya apa gitu ya. Kemudian kalau saya misalkan ngobrol teman saya terganggu apa enggak nih gitu ya. Kemudian ada lagi nih terus gimana perasaan dirinya gitu. Jadi kan ada sampai ke situ enggak pemikirannya gitu. Enggak ya. Jadi di situ keyakinanmu adalah mendengarkan itu tidak perlu ya, itu adalah salah ya. Jadi keyakinan bahwa mendengarkan itu tidak perlu itu ternyata konsekuensinya muncul tapi yang tidak terduga. Jadi ada konsekuensi, ada C-nya di situ. Jadi ketika keyakinanmu muncul bahwa Allah untuk apa lah dengerin ya, toh saya juga tetap jadi juara, toh saya juga bisa kok menguasai materi ini, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini konsekuensinya ataupun C-nya itu ada beberapa yang tidak kamu duga itu keyakinannya ya. Jadi dari keyakinan yang kamu pikirkan yang ada itu ternyata ada beberapa hal yang muncul. Akibatnya apa di situ? Kamu dianggap di situ. Mau seperti itu? Tidak. Jadi bahwasanya keyakinan yang dibuat ya atau muncul itu ternyata ada dampak yang muncul pada diri sendiri nantinya. Baik itu dari temanmu, baik itu dari guru. Nah itu. Nah kemudian mau nggak itu tadi disebutkan bahwa ada bahasa disebut anak nakal juga ya. Nah, jadi bagus ya konsekuensi yang tidak kamu inginkan kita ganti nih ya. Jadi irasionalnya adalah saya tidak perlu mendengarkan guru. Nah ini diganti ya, diganti. Jadi saya adalah anak yang pintar. Harusnya saya apa di situ? Menjadi teladan bagi teman-teman gitu ya. Nah itu jadi kalau ketika irasionalnya itu muncul maka harus secepatnya diganti pemikiran rasionalnya itu ya. Nah jadi keyakinan yang muncul itu diganti jadi pemikiran yang lebih sehat lagi. Oh kalau saya ngobrol berarti ada yang dirugikan, bukan hanya saya berarti kan. Siapa yang dirugikan? teman-teman dan Teman-teman dan guru di situ. Jadi kita ubah ya, kita ubah dari keyakinan yang merasa bahwa saya sudah menguasai, saya sudah tahu, saya sudah paham, itu diganti. Jadi anak yang pintar itu tidak hanya, atau anak yang cerdas itu tidak hanya anak yang di IQ saja, tapi dengan apa? Perilaku atau etikanya. Nah, gitu. Jadi bisa menghargai teman ya, kemudian bisa lagi menghargai guru. Gitu. Jadi kita buat target dulu nih kecil-kecilan gitu ya. Misalkan nih target kita pendeknya dulu deh gitu ya. Misalkan 15 menit fokus ya, jangan ngobrol. Kalau misalkan ada nih sebelahnya udah mulai nih nyenggol-nyenggol terus atau apa, coba deh untuk tidak mengindahkan itu dulu 15 menit. Nanti kalau misalkan di rasa kurang, oh berarti nambah nih sampai 20 menit atau sampai selesai targetnya itu di habis pembelajaran. Nah kemudian ketika keyakinan irasional itu muncul langsung dirubah ya, kamu ganti dengan keyakinan yang baru. Jadi tadi saya merasa bahwa saya ini anak yang cerdas, anak yang pintar, berarti saya harus menjadi tauladan bagi teman-teman saya. Kemudian guru juga jangan sampai tidak dihargai. Saya harus menghargai guru dan yang lainnya. Nah, terutama ya teman-teman itu guru. Jadi etikanya harus dijaga ya. Nah, kemudian selain itu juga kita akan kita mencoba untuk kamu merubah pola pikirnya itu tadi yang
tidak sehat menjadi sehat, atau yang rasional irasional menjadi rasional. Jadi pola pikir yang tadinya menggampangkan, ya, menggampangkan sesuatu itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah paham, berarti saya harus mendalami lagi nih, gitu ya. Sehingganya apa, target yang diperlukan, target yang harus dicapai itu bisa tercapai gitu. Yang tadinya ranking 7 kan, ranking 1 misalkan 2 atau 3 di kelas 7-nya ya, ini bisa kamu kejar lagi nih di kelas 9 ya. Malah di kelas 8 kemarin kan menurun drastis tuh ya. Ya karena apa, karena tidak fokus itu tadi. Selain itu ada masalah nggak? Gitu. Tidak ada, hanya belajar di dalam kelas aja. Di keluarga nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke, sama teman-teman juga nggak ada? Nggak ada. Oke, jadi kita rubah ya, rubah pola pikirnya. Jadi yang tadinya menggampangkan atau menyepelekan ya, jadi kita rubah menjadi pola pikir yang sehat. Jadi walaupun sudah paham, ya kita bantu temennya yang kesulitan, ya kita bantu. Kemudian nanti lagi kalau misalkan ada temennya yang bertanya, ya dibantu, diselesaikan apa yang menjadi pertanyaannya, mencoba untuk membantu temennya. Kemudian nanti kalau ada gurunya gitu ya, gurunya yang merasa bahwa ini anak ini tidak menghargai dan lain sebagainya, coba dirubah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bisa dicoba nggak? Bisa ya. Jadi sudah artinya bahwa mampu di situ untuk mengambil target lah ya, target untuk merubah pola pikirnya tadi gitu ya. Oke. Dari yang sudah kita diskusikan cukup panjang tadi ya, sebelum kita akhiri ya, ini saya ingin dirimu merefleksikan atau menyimpulkan nih dari tentang apa yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi sudah mengidentifikasi B, keyakinan rasionalnya ya. Nah, kemudian kita sudah melihat bahwa ada cara pandang yang lebih sehat lagi gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa yang harus direfleksikan. Silakan, apa tadi yang sudah sudah dibahas tadi? Ini saya jadi sadar bahwa saya kurang menghargai diri dan juga teman saya, dan saya juga yang merubah sikap dan ketika saya menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi sudah paham ya. Jadi apa yang dijelaskan tadi, yang kita bicarakan tadi, itu sudah dipahami. Bagaimana merubah ya, bagaimana merefleksikan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi jangan sampai ada lagi yang ditutup-tutupi ya. Kalau misalkan ada lagi ya kita mencoba untuk membuka sesi di hari berikutnya. Misalkan kalau ada perlu disampaikan lagi, silakan hubungi ibu ya. Jadi saya sangat mengapresiasi kesadaran saat ini, kesadaran hari ini. Kamu adalah anak yang cerdas, ya. Kamu adalah anak yang pintar. Saya yakin kamu bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Jadi untuk di kelas 9 ini silahkan untuk kembali lagi bersemangat ya. Ketika memang butuh motivasi atau dukungan dan lain sebagainya, ke orang tua, ke ibu juga boleh, atau diri wali kelasnya siapa, bisa dibicarakan ya, dikonsultasikan tentang masalah-masalah yang dihadapi. Nah, untuk selanjutnya, tindak lanjut yang selanjutnya ibu akan melihat nih ya, sebulan ke depan apakah perubahan itu ada ya, tentang apa yang sudah diceritakan tadi, tentang apa yang sudah cukup ibaratnya diberikan motivasinya ya. Jadi jangan sampai ketika nanti mau ujian bingung ya.
Jangan sampai ketika gurunya menjelaskan tidak mendengarkan, giliran pas ujian bingung mau jawab apa, soalnya apa gitu kan, ya. Oke, jadi nanti kita akan bertemu lagi ya. Jika diperlukan, silahkan cari ibu di ruangan ibu. Kalau misalkan memang butuh konsultasi lagi, butuh berdiskusi lagi, bertukar pendapat lagi, ya. Jadi kita akan bertemu di ruangan yang sama. Kemudian terima kasih sudah datang dan terbuka, ya. Ini ada beberapa yang harus diisi, ya. Jadi ada beberapa yang harus diisi yang terkait dengan sesi kita hari ini. Gitu. Jadi Ibu harap kamu bisa menerapkan keyakinan yang tadi, yang baru, ya, yang didiskusikan tadi, bahwa jangan sampai ada pola pikir yang tidak sehat, bahwa mendengarkan itu tidak perlu, ya. Ya, orang yang cerdas itu ya perlu belajar dan terus belajar, ya. Oke, silakan jika ingin ada yang disampaikan lagi. Di sini saya minta terima kasih karena itu telah membuat saya menyadari kesalahan saya bahwa saya siswa atau siswi yang cerdas tidak hanya memiliki IQ yang tinggi, tetapi harus memiliki adab dan etika yang baik terhadap teman dan guru. Saya terima kasih. Oke, sama-sama terima kasih. Dan sebelum beranjak, ini ada beberapa yang harus diisi, ya. Silahkan diisi terlebih dahulu. Kalau pas mau ujian itu nanti dicoba dibuat jadwal, ya. Jadi sebenarnya jadwal untuk belajarnya tersusun. Kemudian fokus di pembelajaran itu harus itu. Dibaca dulu. Garis. Satu, kelas. Ruang. Kita. Masih tanda tangan. Oke, kita tadi sudah melaksanakan sesi konseling, ya, konseling individual ini tadi. Ya, Ibu harapkan dari sesi ini, ya, dari sesi ini itu ada manfaat yang bisa diambil, ya. Kemudian jangan sampai ketika keluar dari sini masih ada yang menjadi ganjalan, ya, bahwasanya sesuatu yang sudah diungkapkan berarti sudah semua. Tadi kan sudah ada, ya, asas kerahasiaannya, kemudian asas keterbukaannya, kemudian jangan sampai ada rasa terpaksa, ya. Oke. Jadi jangan sampai ada terpaksa untuk datang ke sini, ya. Jadi dengan sukarelanya datang ke sini,
Jadi apapun yang menjadi masalahnya itu kita sebagai guru BK siap untuk memberikan layanan. Jadi tugasnya guru BK itu adalah bukan tempat untuk menghukum ya, tetapi untuk membimbing anak-anaknya yang baik itu yang punya masalah, yang tidak punya masalah, pasti ada masalah tadi ya. Baik itu mau di pelajarannya, baik itu mau di kesehariannya, sosialnya, misalkan belajarnya dan di karirnya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan nantinya, nah ini boleh datang ke sini, gitu ya. Tapi tidak ada masalah selain masalah ini aja kan ya, masih di aman ya di keluarga. Orang tua lengkap, punya adik, kakak. Jadi selain ini, selain di pembelajaran ini tidak ada ya masalah lainnya. Nah ini jangan sampai nanti tidak paham nih dengan materi-materi yang sudah diselesaikan ya. Jadi besok mau ulangan bingung gitu kan. Jadi jangan sampai materi yang dijelaskan oleh guru itu tidak sampai ke kita ya. Jangan sampai bahasanya belum dipelajarin kok udah dikasih soal misalkan seperti itu. Padahal mungkin sudah terlewat ya. Karena apa? Karena kita tidak fokus itu tadi. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa udah paham ya. Jangan menyepelekan gitu ya. Jadi jangan sampai ada bahasa saya tidak perlulah untuk mengikuti pelajaran ini karena saya sudah paham misalkan, itu jangan ya. Nah kemarin nilai yang turun apa? Banyak ya. Padahal di kelas 7 itu ya ibu lihat potensinya ya besar sekali. Giliran di kelas 8 kok itu dari peringkat 1 ke 7 ya, jauh ya. Jadi ya itu tadi mungkin kurang konsentrasi tadi ya. Jadi kalau HP gimana HP? Itu ya sendiri gitu main HP jadi kalau misalnya kayak yang tidur gitu dibilangin sama orang tua berhenti jadi ya yang sempat ya ibu lihat atau ada yang melihat bahwa ketika pembagian rapot nangis ya turun dari 1 dari 1 turun gitu ke 7 jauh banget lah di kelas 8 gitu ya. Di kelas 7 itu udah bagus sebenarnya ya. Kelas 7 semester 1 berapa itu? Juga nah yang 1 ya. Jadi sudah sebenarnya udah ada peningkatan nih gitu dari semester 1 ke 2 itu sudah bisa mengejar kan posisinya yang tadinya 2 jadi 1. Terus di kelas 8 ya itu tadi ya kurang fokus itu tadi sehingganya jadi kurang ya itu. Jadi harus di ini lagi nanti di kelas 9 ya, karena apalagi mau sekolah mau ujian ya. Jadi jangan sampai pas ujiannya kelabakan, jadi harus diatur jadwal untuk belajarnya. Kemudian kalau memang misalkan ada ini ya ada tambahan les atau apa gitu. Jadi itu dikonsultasikan lagi sama wali kelasnya ya. Kemudian mau masuk kemana kan kita kan harus ada pembicaraan dari sekarang kan seperti itu ya. Oke, untuk hari ini cukup ya. Terima kasih sudah aktif di sesi ini. Nanti kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.